Benarkah ilmu hikmah para dukun sakti yang kebal senjata tajam dan punya tenaga dalam? Jemaah sekalian, ini termasuk tipu daya para dukun dengan mengklaim bahwa sihir dan perdukunan mereka sebagai ilmu hikmah. Ini termasuk tipu daya. Tidak ada dalam Islam ilmu hikmah seperti itu, tidak ada. Itu hanyalah tipu daya para dukun dan tukang sihir. Dan ini penyesatan terhadap umat. Karena seringkali juga mereka mengklaim itu ilmu Islam. Hikmah itu kan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Bahkan seringkali mereka mempraktekkan untuk bisa kebal senjata tajam dengan membaca ayat dan membaca doa. Dan mereka sebut itu ilmu hikmah. Padahal dalam Islam sama sekali tidak diajarkan seperti itu. Memang betul hikmah dalam Al-Quran dan hadis ada bermacam makna. Bisa berarti as-sunnah. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita di antara tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada manusia Al-Qur'an dan hikmah. Apa arti hikmah di sini? As-sunnah, hadis-hadis beliau. Bukan ilmu kebal, bukan tenaga dalam, bukan ilmu perdukunan. Bukan kesaktian. Tapi hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Terkadang juga hikmah artinya adalah berdakwah dengan kelembutan dan tahu kapan harus keras. Enggak semuanya keras, enggak semuanya lembut juga. Tapi hukum asalnya dakwah itu lembut. Tapi ada saatnya keras. Ketika maslahat menuntut untuk itu dan tidak dikhawatirkan mudarat lebih besar. Sebagaimana firman Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan." Ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah, berdakwahlah dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik dan debatlah dengan cara yang terbaik. Ini makna-makna hikmah dalam Al-Qur'an. Tidak ada satupun memiliki makna ilmu kesaktian seperti yang diklaim oleh para dukun. Ini termasuk tipu daya para dukun di masa ini. Ditambah lagi, mereka membacakan Al-Quran dan doa-doa. Ini juga penyelewengan ayat. Itulah sebabnya, mengapa setan mau bantu mereka? Supaya punya ilmu kebal. Itu ilmu kebal betulan atau hanya trik? Bisa jadi dua-duanya ada. Mungkin itu hanya trik, dan mungkin itu kebal beneran. Kok bisa kebal beneran? Dia dibantu oleh setan. Entah gimana caranya setan membantunya. Yang jelas, setan datang membantunya karena dia telah menyelewengkan Al-Quran. Dan dia telah menjadi budak setan itu. Dan ini wajib kita yakini, adanya sihir. Adanya sihir dan perdukunan wajib kita yakini. Sesuatu yang hakiki dan bukan trik. Mungkin ada yang hanya trik. Tapi ada yang hakiki bukan trik, wajib kita yakini keberadaannya. Barang siapa tidak meyakini keberadaannya, itu bisa membatalkan Islam. Karena adanya sihir itu dikabarkan dalam Al-Quran. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Nabi Sulaiman tidaklah kafir, melainkan yang kafir adalah setan-setan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Kita minta perlindungan kepada Allah dari para wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Para wanita tukang sihir itu nggak sedang melakukan trik. Dia menyakiti orang dari jarak jauh. Orangnya nggak tahu siapa yang menyakiti dia. Tahu kan? Santet. Dia menyakiti orang dari jarak jauh dengan cara meniup di buhul-buhul. Dan bahkan ini menimpa Rasulullah SAW. Sampai terbayang kepada Nabi SAW, sesuatu yang belum beliau lakukan, seakan beliau telah melakukannya. Ini ada dalam hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Nggak boleh kita mengatakan sihir itu semuanya hanya trik. Ini nyata, fakta ada. Sesuatu yang terjadi menimpakan bahaya kepada orang lain. Mungkin ada yang hanya trik saja, tapi faktanya yang nyata itu juga ada. Harus kita yakini keberadaannya. Iya. Jadi, kenapa setan-setan mau datang membantu mereka? Karena mereka menyelewengkan ayat.
Ayat-ayat dipakai untuk mendapatkan ilmu kebal. Membacakan ayat sambil teriak-teriak. Atau karena mereka telah menjadi budak setan, dan mereka mau melakukan apa yang diinginkan oleh setan. Seperti berdoa kepada setan atau berdoa kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada para wali, misalkan ya Syekh Abdul Qadir Jailani, atau berdoa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ini syirik, ini yang diinginkan oleh setan. Maka setan pun datang membantu mereka. Sebagaimana kata Allah, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Penyayang, maka kami adakan baginya setan, sehingga setan itu yang selalu menjadi temannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin athim yulquna sam'a wa aktsaruhum kadzibun. Maukah kamu aku kabarkan kepada siapa setan-setan itu turun? Setan-setan itu turun pada setiap pendusta lagi banyak dosa. Inilah sifat para dukun. Setan-setan itu menyampaikan kepada mereka berita yang mereka curi dari langit. Dan kebanyakan mereka adalah para pendusta, kata Allah. Makanya para dukun seringkali meramal tentang masa depan, dan terkadang betul ramalannya. Kenapa? Dapat berita yang dicuri oleh setan-setan dari pembicaraan malaikat. Nah, lihatlah ayat ini jemaah sekalian, kepada siapa setan-setan itu turun? Kepada setiap pendusta lagi banyak dosa. Kepada setiap budak-budak setan. Apapun yang diinginkan oleh setan dari kalangan jin, maka itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka dibantu oleh setan, maka mereka pun punya kesaktian. Itu yang mereka klaim sebagai ilmu hikmah. Ada juga yang mengklaim itu sebagai karomah. Karomah nggak seperti itu. Karomah itu adalah amrun khariqun lil adah yujrihillahu ala yadi awliyaihi azza wa jalla. Definisi karomah itu adalah sesuatu yang luar biasa, di luar kemampuan manusia, yang Allah perjalankan pada diri para walinya. Jadi, Allah yang perjalankan, bukan dia yang punya kesaktian, sehingga kapan saja dia inginkan mau pertontonkan kesaktiannya bisa. Nggak seperti itu karomah. Yakinlah itu adalah sihir dan perdukunan, bukan karomah. Itu permainan setan. Seperti ilmu kebal dan tenaga dalam. Itu kan kapan saja mereka inginkan bisa kan? Bahkan mereka sering menjadikan itu sebagai ajang adu kesaktian. Menantang-nantang orang, ayo adu kesaktian, adu ilmu kebal. Karomah nggak seperti itu. Karomah Allah yang perjalankan pada diri hambanya. Kalau seorang bisa menantang orang, memperlihatkan, mempertontonkan ilmu kebalnya, seakan-akan dia mengatur Allah kalau begitu. Dia pingin kapan ilmu kebalnya datang, langsung datang. Berarti seakan-akan dia mengatur Allah. Karena karomah itu dari Allah. Kalau dia mengklaim itu sebagai karomah. Dan juga karomah itu diberikan pada wali Allah. Sedangkan dukun adalah wali setan. Hati-hati, ini termasuk tipu daya para dukun. Dan jemaah sekalian, kalau seandainya ilmu kebal atau tenaga dalam itu dari ajaran Islam, tentu Rasulullah SAW dan para sahabat telah mendahului kita melakukannya. Nggak mungkin kita mendahului mereka kalau itu suatu amal yang baik. Faktanya tidak demikian. Rasulullah SAW seorang nabi sekalipun yang lebih tinggi daripada wali. Kemudian para sahabat, para wali yang tingkatannya paling tinggi, mereka berperang dan terluka. Dan mereka mati syahid. Mereka punya pedang, bukan punya tenaga dalam. Punya tombak, punya panah. Mereka juga punya baju besi. Bukan punya ilmu kebal, baju besi yang mereka punya. Dan sahabat yang mulia Khalid bin Walid radhiyallahu anhu yang dijuluki dengan Saifullahil Maslul, pedang Allah yang terhunus. Ketika beliau wafat, orang yang memandikan jenazahnya menghitung di tubuhnya ada lebih dari 80 luka. Jadi beliau tidak pernah terkalahkan di medan tempur, bukan karena kebal senjata tajam, tapi karena kesabaran.
terus bertahan sampai musuh kalah, sampai Allah memberikan pertolongan. Keahlian dan strategi perang, bukan karena ilmu kebal. Subhanallah. Ketika beliau wafat, orang yang memandikan jenazahnya menghitung lukanya lebih dari 80 luka. Semua dari arah depan. Nggak ada dari arah belakang. Dan beliau pernah di satu peperangan mematahkan 9 pedang. Maksudnya beliau pakai satu, patah ganti lagi yang lain. Bukan punya tenaga dalam. Kalau hari ini ada orang-orang yang mengklaim punya ilmu kebal dan tenaga dalam, bagusnya kita kirim ke Papua. Melawan teroris di sana. Ngapain dia diam-diam di sini? Punya ilmu kebal, punya tenaga dalam, kok diam-diam di sini? Sana ke Papua, lawan teroris. Atau ke Palestina, lawan Yahudi yang menzalimi umat Islam. Itu yang harusnya mereka lakukan. Bukan adu kesaktian di sini. Bukan bikin konten-konten YouTube saja. Pergi sana berjihad. Kalau betul-betul mereka kebal senjata tajam. Jadi ini termasuk tipu daya para dukun, menamakan sihir dan perdukunan itu sebagai ilmu hikmah. Baik.